Apa yang membawamu kemari, Yang Mulia? Joda, maafkan aku karena aku sibuk belakangan ini dan tampaknya tidak bisa membagi waktu bersamamu. Ayo kita duduk. Kau tahu, Joda, saat aku jauh darimu, aku sangat merindukan anak-anak kita. Tidak peduli di mana aku saat itu sedang berada atau apa yang sedang kulakukan, aku terus memikirkannya. Begitu ya? Jadi kau sangat merindukan anak-anak kita. Tapi bagaimana dengan ibu mereka? Karena anak-anakku bagian darimu, jelas aku juga akan merindukanmu. Yang Mulia, kenapa tidak kau akui saja bahwa kau senang menghabiskan waktu denganku? Baiklah, aku akan katakan sekarang. Aku suka menghabiskan waktu bersama denganmu. Aku punya sebuah keluhan. Kenapa kau terus saja menggodaku? Karena aku begitu menghargai pemikiranmu setelah aku marah padamu. Rencanaku sepertinya berhasil, karena musuhku telah masuk ke dalam perangkap. Ada apa, Yang Mulia? Siapa di sana? Kau. Apa yang kau lakukan di sini? Resha, apa yang dilakukannya? Apa dia di sini untuk memberi informasi mengenai Maham Angga? Aku tahu kenapa kau di sini. Itu karena kau tidak pernah setia pada kerajaan Mughal. Kau hanya setia pada yang namanya Maham Angga. Itu sebabnya kau di sini untuk menimbulkan masalah dan berniat membahayakan Ratu Joda. Benar? Itu tidak benar, Yang Mulia. Aku adalah pelayan yang setia. Aku di sini bukan untuk menyalahkan Ratu Joda. Lalu kenapa kau di sini? Jaga! Bawa dia pergi dari sini. Tidak, tolong jangan lakukan. Ratuku, selamatkan aku. Maafkan aku, Yang Mulia. Maafkan aku. Siapa itu? Tunggu! Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Yang Mulia Raja datang ke sini. Kita akan segera tertangkap.
Ayo cepat kita pergi. Dengar Tuan, prajurit raja sudah dekat. Aku tidak tahu bagaimana kita akan lolos. Kita tidak punya jalan keluar, Tuan. Aku tahu jalan keluarnya. Ayo cepat. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan kesetiaanmu terhadapku sebagai tuanmu. Ternyata kau memang pantas disebut pengkhianat. Aku sudah menunggumu, pengkhianat. Dan aku sudah membunuh temanmu. Dan sekarang giliranmu yang akan aku bunuh. Aku sudah mengikutimu. Siapa yang mengirimmu? Dan aku tanya, siapa yang sudah merencanakan semua ini untuk membunuh Yang Mulia Raja? Saribudin, dengar, ini aku. Yang Mulia? Maafkan aku, Yang Mulia. Aku mohon maaf, Yang Mulia. Sekali lagi, aku kira kau sedang bersama pengkhianat yang kubunuh ini. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seseorang menemukan jalan masuk ke kamar Ratu Joda. Lalu ku ikuti jejaknya, aku menemukanmu di sini. Aku juga bingung, Yang Mulia. Saat itu aku sedang berpatroli di istana, lalu aku melihat pengkhianat ini masuk ke salah satu sel penjara. Aku mencurigainya, jadi aku mengikutinya. Aku lihat dia memasuki terowongan ini. Ketika dia melihatku mengikutinya, dia mencoba melarikan diri. Jadi aku menangkapnya, Yang Mulia. Aku menangkap dia. Dia mulai menyerangku ketika aku mencoba bertanya padanya. Aku membunuhnya karena dia sudah berani menyerangku, Yang Mulia. Aku mendengar langkah kaki dan aku menduga itu pasti temannya. Rezam sudah memberiku kabar terbaru mengenai kesehatan Mam Angga. Lalu siapa lagi sekarang yang akan melakukannya untukku? Yang Mulia, stres sangatlah tidak baik untuk kesehatanmu dan anak-anakmu di dalam kandungan. Bagaimana aku tidak khawatir, Zakira? Sekarang kita tidak bisa memastikan apakah Rezam akan kemari untuk melukaiku atas perintah Maham Angga atau tidak. Bisa saja dia datang untuk memberitahuku kabar terbaru mengenai kesehatan Maham Angga saat ini. Yang Mulia tidak adil, telah memenjarakan Resham. Yang Mulia, kalau kau berpikir tentang apa yang terjadi selama ini, kau tidak bisa menyalahkan Yang Mulia Raja. Setiap pria peduli pada istri dan juga anak-anaknya, begitu juga dengan Yang Mulia Raja. Dia sangat memperhatikan Yang Mulia. Ya, aku setuju. Tapi bagaimanapun Yang Mulia Raja seharusnya membiarkan Resham menjelaskan tindakannya lebih dahulu, bukan malah menghukumnya. Aku harus bicara pada Yang Mulia sekarang. Kau akan bicara apa padanya, Ratu Joda? Apa kau mampu memberitahu dia bahwa kau ingin membantu bagian dari wanita yang mengutuk anak-anakmu? Dia adalah musuh terbesarmu, Ratu Joda. Akankah kau juga memberitahunya tentang bagaimana dia menyakitimu? Aku tidak berpikir kalau Yang Mulia Raja akan senang kalau mendengar hal ini. Dia pasti marah. Tapi menghukum Rezam atas kejahatan yang tidak dilakukannya itu juga tidak adil. Tidak ada yang akan berjalan sesuai dengan rencana ketika waktu sedang buruk. Aku percaya seharusnya kau tidak mencoba untuk bicara dengan Yang Mulia Raja. Ini mungkin bisa menyebabkan masalah besar di antara kalian berdua. Ratu Joda, kau bisa bicara dengan Yang Mulia Raja setelah hal sedikit membaik. Semuanya lakukan dengan cepat. Kita harus mengkokohkan dinding ini. Kenapa kalian melakukan semua ini membutuhkan waktu yang begitu lama? Sekarang dengarkan ya. Terowongan ini harus ditutup untuk selamanya. Dan pastikan
Tidak akan ada yang pernah melewati dinding ini. Ini seperti terowongan tua yang sudah lama tidak digunakan. Sungguh mengejutkan. Aku tidak tahu tentang adanya terowongan ini. Tapi musuh-musuhku di luar sana mengetahui hal ini. Yang mulia, satu hal yang pasti adalah... Apa itu? Kita tahu pasti bagaimana Kaibar sampai di kamar Ratu Joda. Dia pasti menggunakan terowongan ini. Inilah cara yang mereka lakukan. Mungkin saja. Atau mungkin Maham Angga menyadari keberadaan dari terowongan ini. Dan ada kemungkinan orang yang kau bunuh adalah salah satu anak buahnya. Dengarkan aku baik-baik. Periksa setiap sudut istana dan penjara ini. Ada kemungkinan bahwa ada jalur yang masih tersembunyi. Aku juga berpikir seperti itu, Yang Mulia. Aku sudah mengirim orangku untuk melakukan itu. Setiap terowongan tersembunyi bisa menjadi resiko. Sebentar lagi Ratu Joda akan melahirkan anak-anakmu, Yang Mulia. Jika Ratu Joda tidak sedang mengandung, itu menjadi tugasku untuk melindungi istana dan istana permaisuri. Kau benar sekali, Yang Mulia. Hei, ayo lebih cepat lagi. Tematkan. Iya, Yang Mulia. Aku ingin kau mengawasi Syarifuddin. Dia berpura-pura begitu setia belakangan ini. Ada perbedaan besar dalam setia dan berpura-pura menjadi setia. Aku tidak ingin dia membodohi kita dengan kepura-puraannya. Karena saat ini aku ingin mengetahui apa niat sebenarnya. Harap dia tidak berpura-pura. Yang Mulia, Syarifuddinlah yang telah menangkap dan membunuh pengkhianatnya itu, Yang Mulia. Itulah sebabnya kenapa aku menjadi khawatir. Siapa saja bisa melakukan hal itu. Kenapa Syarifuddin berpatroli di area itu seorang diri? Jika ia ternyata tidak bersalah, maka aku akan merasa bahagia. Karena ternyata suami dari adikku tidak seperti yang kubayangkan. Dan jika ada alasan untuk diragukan, aku tidak ingin mengampuninya seperti yang kulakukan terhadap Adamka. Pastikan Syarifuddin tidak mencium bahwa ia sedang kita ikuti. Aku datang dengan rencana yang bagus untukmu. Tapi kau tidak bisa melaksanakannya. Tapi apa kau melakukannya dengan benar? Apa kau mengharapkanku untuk melakukan segalanya? Tapi aku sudah berusaha. Keterlaluan! Kenapa kau punya alasan seperti itu? Kalau kau tidak bisa menyingkirkan alasan ini, impianmu tidak akan menjadi kenyataan. Kau hanya bisa berani bermimpi, kau punya kemampuan, dan kau tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Kau punya kesempatan emas untuk melenyapkan Jalal. Tapi kau menghilangkannya. Ingat, nak. Aku yakin Jalal sudah ragu padamu. Bagaimana aku bisa salah? Aku membuat langkah yang cerdas tetapi menjadi bumerang. Yang menyedihkan adalah Jalal sudah tahu tentang terowongan itu, Ayah. Diam! Kau punya peluang untuk melenyapkan semua itu. Ketika kau menempatkan dia di ujung pisau, kenapa kau tidak berani untuk membunuhnya? Para penjaga itu tidak jauh ada di belakangku. Jika aku sampai membunuh Jalal, maka aku akan menghadapi nasib yang sama seperti dirinya. Jalal meragukanmu sekarang. Aku rasa tidak, Ayah. Tapi dia hanya berpikir bahwa aku membunuh pengkhianat itu, Ayah. Aku yakin kau pasti melamun lagi. Apa kau tidak tahu kalau Jalal sudah meragukanmu? Usahamu membuktikan kesetiaanmu, tapi Jalal sudah meragukanmu, nak. Aku sudah mendengarnya. Apa yang kau katakan, Ayah? Ya ampun. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hanya ada satu cara. Apa itu, Ayah? Kau harus mengambil risiko hidupmu untuk Jalal. Apa benar begitu? Itu tidak mungkin. Ini satu-satunya cara yang bisa membantumu, nak. Kau harus menempatkan dirimu dalam bahaya. Untuk mendapatkan kepercayaan, kau harus buktikan kepadanya bahwa kau bisa mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkannya. Dan hanya itu satu-satunya cara untukmu. Kau harus menggunakan kesetiaanmu sebagai senjata. Jalal perlu mempercayaimu sekali lagi. Dengar baik-baik, aku akan memberitahukanmu apa yang harus dilakukan untukmu untuk menghindari keraguan lebih lanjut lagi. Muti, pastikan tirai terpasang dengan benar. Keselamatan itu sangatlah penting. Para penjaga sudah benar-benar mencari daerah sekitar sini. Kau aman sekarang, Joda. Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak khawatir. Aku hanya ingin berhati-hati saja. Oh, tolong pasangkan tirai di sebelah sini juga ya. Baiklah. Joda sangat mengkhawatirkan sesuatu, tapi dia tidak mau menceritakannya.
Waalaikumsalam yang mulia. Maafkan aku, Joda. Aku sibuk mengurus keamanan, jadi aku tidak bisa menghabiskan waktu bersamamu. Aku telah melakukan pencarian menyeluruh di istana ini, Joda. Aku yakin tidak akan ada lagi penyusup. Aku juga mencoba untuk berhati-hati, Yang Mulia. Aku lebih khawatir lagi padamu, Joda. Ini mengejutkan bagaimana Maham Angga bersikeras dalam membuktikan kutukannya dengan pergi sejauh itu dan mengirim Resham kemari. Aku akan memastikan dia harus dihukum. Bagaimana aku akan memberitahumu, Yang Mulia, bahwa Resham kemari bukan untuk menyakitiku. Dia kemari hanya untuk memberi kabar terbaru mengenai kesehatan Maham Angga. Aku akan menghabiskan waktuku setiap saat bersamamu untuk memastikan bahwa dirimu akan selalu aman di sini. Tentu aku akan merasa aman saat kau berada di sini menemaniku, Yang Mulia. Joda, maafkan aku karena sudah mengganggu, Yang Mulia. Ada apa, Moti? Ratu Rukaya bersikeras untuk membunuh Resham, Joda. Tidak, Yang Mulia, jangan. Diamkan! Hari ini aku tidak akan mengampunimu. Bangsa ini akan melihat orang sepertimu. Kau sama jahatnya, seperti tuanmu. Kau mulai mengikuti Maham Angga. Kau harus mendapatkan ini. Aku rasa Ratu Rukaya tidak akan memaafkan Resham. Tidak, Yang Mulia, bukan seperti itu. Tolong percaya padaku. Kalau begitu, mengapa kau pergi ke kamar Ratu Joda secara sembunyi? Kurasa kau juga sudah lupa bahwa aku juga ibu dari anak yang sedang dikandung Ratu Joda. Aku tidak akan mengampuni orang yang menyakiti anakku. Aku tahu Maham Angga telah memberitahumu untuk pergi ke kamar Ratu Joda, sehingga kau bisa menyakiti anaknya. Tidak, jangan. Aku tahu selama ini kau mengikuti apa yang dikatakan oleh Maham Angga. Maham Angga menyuruhmu masuk ke kamar Ratu Joda untuk menyakiti anakku. Cukup, Rukaya. Jangan jadikan aku, Yang Mulia. Pengkhianat ini pantas mati. Dia tidak boleh mendapat kesempatan untuk hidup di dunia ini. Ratu Joda, tolong aku, Ratu Joda. Pada saat itu aku di sana tidak untuk membahayakanmu. Jangan khawatir, dia pasti akan dihukum pada waktunya. Yang Mulia, biarkan aku menjadi orang yang menghukumnya. Dia ada di sini untuk membahayakan anakku. Aku akan membunuhmu. Kau memang tidak pantas untuk hidup, Ratu Rukaya. Aku yang telah memintanya untuk menemuiku. Kenapa kau lakukan itu? Beritahu aku, Joda. Kenapa dia harus berbicara denganmu di tengah malam? Baiklah. Aku memang telah memanggilnya untuk menanyakan mengenai kesehatan Maham Angga. Kenapa kau jadi begitu peduli dengan kesehatan Maham Angga, Ratu Joda? Setiap hari dia sekarat, Yang Mulia. Dia tidak pernah mau makan. Dia bahkan tidak minum air atau meminum obatnya. Dia sangat menderita. Tapi Ratu Joda, bagaimana kau bisa peduli padanya? Beritahu kami, Ratu Joda. Ini sangat mungkin bahwa ini bisa menjadi salah satu dari triknya. Ratu Rukaya, seseorang yang berada di ranjang kematiannya tidak mampu berkonspirasi. Dia telah menyerah pada hidup sepenuhnya. Kematian anaknya telah membunuhnya. Setiap detik, tinggal menunggu kematiannya saja. Dengarlah, Ratu Joda. Kau gagal melihat bagaimana Maham Angga telah berhasil menimbulkan masalah tanpa dia ada di sini, dan dia bertanggung jawab lagi menyebabkan kekacauan dalam hubunganmu dengan Yang Mulia. Aku yang telah memintanya untuk menemuiku. Aku memang telah memanggilnya untuk menanyakan mengenai kesehatan Maham Angga.
memaafkan aku yang mulia. Lagi-lagi aku telah menyakiti perasaanmu. Apakah kau akan marah padaku? Aku bisa melihat itu dari wajahmu. Aku tidak marah padamu, Joda. Kau hanya melakukan apa yang kau rasa benar. Tapi terkadang aku merasa bahwa kau benar-benar lupa dengan kenyataan bahwa aku mencintaimu dan anak-anak kita lebih dari nyawaku sendiri. Aku menyadari itu dengan baik. Akan tetapi, kau menyambut bahaya dengan tangan terbuka sepanjang waktu. Kau menempatkan dalam situasi di mana aku merasa sungguh tidak berdaya. Kemudian, aku berakhir mengajukan pertanyaan sama berulang-ulang. Kenapa kau lakukan ini? Meskipun aku tidak bisa mendapatkan jawaban, semuanya berakhir dengan aku menjadi khawatir pada keselamatan. Sebenarnya, Resham datang kepadaku. Dia memberitahuku bahwa Mam Angga telah melakukan mogok makan selama ini. Dia memberitahuku bahwa Mam Angga sekarat. Jadi aku berpikir, aku akan mengunjunginya atas dasar kemanusiaan. Aku mengerti, Ratu Joda. Aku sadar bahwa kau sangat berbelas kasih. Aku juga tahu bahwa kau melakukan hal-hal karena kau menganggap mereka menjadi kewajiban. Tapi kau tidak bisa mengabaikan kekhawatiranku untukmu dalam prosesnya. Ini adalah tugasku untuk dapat melindungimu dan anak-anak kita. Aku harus melakukannya apapun taruhannya. Dan karena sekarang masalah Maham Angga mengkhawatirkanmu, aku harus melakukan sesuatu untuk meringankan kekhawatiranmu itu. Apa kau yakin, Yang Mulia? Beritahu Todarmal untuk mempersiapkan pasukan, karena Maham Angga harus segera dibawa ke Delhi. Tapi, Yang Mulia... Dengar, Joda. Kau telah memainkan bagianmu. Dan sekarang giliranku untuk melakukannya. Meskipun Adam Khan mati di Agra, aku tidak bisa biarkan itu terjadi. Itulah sebabnya aku ingin dia pergi jauh dari Agra. Jika dia berada di sini, maka kau akan membuat upaya untuk menemuinya. Dan kau tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dia tidak ada rasa kemanusiaan yang tersisa di dalam dirinya. Jadi akan lebih baik jika aku mengirimnya jauh dari Agra. Dan ini adalah keputusan terakhirku. Aku setuju dengan segala keputusanmu, Yang Mulia. Maham Angga tidak pantas untuk dicintai. Memang akan lebih baik lagi untuknya menjauhkan diri dari istri. Siapa yang bisa meramalkan? Aku selalu memberimu hadiah karena kau selalu setia. Tapi hari ini kau dihukum karena setia padaku. Kau adalah... Sudah, Nyonya, jangan bicara lagi. Jangan paksakan dirimu. Kau seharusnya tidak bicara, Maham Angga. Kau sedang tidak sehat saat ini. Kurasa aku tidak akan sembuh. Itu sebabnya aku ingin bicara dengan Resham.
Resham. Nyonya. Siapa yang melakukannya? Siapa? Dia. Kenapa kau disiksa? Meskipun semua itu terjadi, aku yakin Jalal tidak mengatakan apapun pada wanita Rajput. Aku sudah mengingatkan Jalal. Aku menyarankan Jalal untuk mengendalikan wanita itu. Dia seharusnya tidak menikahinya. Tapi Jalal tidak pernah mau mendengar kata-kataku. Ratu Joda yang bodoh. Aku meminta dia untuk tidak menemuiku. Aku mengutuk anak yang dikandungnya. Tapi dia terus datang kemari untuk menanyakan keadaanku. Istana Agra dipenuhi orang Sinting. Tolong oleskan obat pada luka Resham. Nyonya, Yang Mulia Raja telah memerintahkan bahwa kau harus dikirim ke Delhi. Kenapa? Tidak. Aku tidak ingin ke Delhi. Kenapa aku harus pergi? Aku adalah Perdana Menteri di sini. Aku mengurus pemerintahan di Agra. Kenapa dia mengirimku pergi ke Delhi? Pertama, Jalal memisahkan aku dari anakku. Dan sekarang dia ingin mengirimku pergi dari tempat yang aku anggap rumahku sendiri. Mengapa dia begitu kejam padaku? Aku terus menundukkan kepalaku. Aku sudah di penjara. Aku sudah menjalani hukumanku. Aku mau tinggal di sini di Agra. Jika dia ingin mengirimku, maka dia harus melakukannya setelah aku mati. Todharma, aku ingin kau memastikan untuk melakukan persiapan dalam mengirim Maham Angga ke Delhi. Aku tidak ingin pergi ke Delhi. Apapun taruhannya. Aku ingin Maham Angga menjauh dari Agra, Mansing. Aku tidak ingin kutukan dia berpengaruh pada anak-anakku. Aku mengerti, Yang Mulia. Aku tahu kau tidak sengaja melakukan ini, Ratu Joda. Aku tidak ingin menyakiti perasaan Yang Mulia Raja, Ratu Salimah. Tapi masalahnya, saat itu aku tidak punya pilihan lain. Aku harus turun tangan. Kau tahu bahwa Mam Angga belum sehat. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Salam Motibai. Resham ingin bertemu dengan Ratu Joda. Resham kan? Ini bukanlah waktu yang tepat untuk bicara dengan Ratu Joda. Kau tahu kan? Aku tidak punya pilihan lain selain datang menemui Ratu Joda. Kau harus pergi sekarang. Motibai. Hai, tunggu. Yang Mulia, maafkan aku. Maafkan aku karena aku menerobos ke dalam. Aku harus masuk meskipun aku dilarang. Aku tidak peduli keselamatanku. Tapi aku mengkhawatirkan Maham Angga. Dia tidak ingin meninggalkan Agra, Yang Mulia. Dia berada di ranjang kematiannya. Dia ingin menghembuskan nafas terakhirnya di kotanya sendiri, Yang Mulia. Dengar, Resham kan? Aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantumu dalam hal ini. Yang Mulia sudah memutuskannya. Resham, kau harus pergi sekarang. Pergi. Ratu Joda, tolong kau bicara dengan Yang Mulia Raja. Dia pasti akan mendengarkan Anda. Anda adalah harapan terakhir Maham Angga. Jika kau bicara pada Yang Mulia Raja, dia akan mengerti. Aku tidak berdaya, Resham kan? Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Apa kau benar-benar tidak berdaya, Ratu Joda? Kau jangan kelewatan, Resham. Kau itu sedang bicara dengan Ratu Joda. Aku mohon maaf, Ratu Salimah. Ratu Joda, jika bukan kau yang membantu kami, siapa lagi? Yang Mulia Raja mengampuni nyawa Haiber karena Anda. Zakira diampuni karena kau membujuk Yang Mulia Raja. Dia sudah terbukti bersalah, berkonspirasi terhadap Anda, tapi Yang Mulia bisa memaafkannya. Ratu Joda, kau yang bisa menolong Maham Angga. Tolong bicara pada Raja, dia pasti akan mendengarkan Anda, Yang Mulia. Tolong bicara pada Raja, tolong aku, Yang Mulia. Tolong pergilah dari sini, Resham kan?
Aku tidak mampu membantumu kali ini. Tolong pergilah. Yang mulia, tolong Maham Angga yang mulia. Kali ini aku benar-benar tidak mampu membujuk yang mulia raja. Aku sudah cukup menyakitinya, tidak mungkin aku menyakitinya lagi. Aku ingin menolong Maham Angga. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Ratu Salimah. Aku tahu kau tidak akan mengabaikan permohonan Resam. Itu sebabnya aku mendukungmu, Ratu Joda. Aku tahu bahwa kau tidak bisa bicara dengan Yang Mulia mengenai masalah ini. Tapi setidaknya kau bisa bicara dengan ibu. Tidak, Joda. Tidak kali ini. Maham Angga tidak hanya melukai perasaan Jalal. Jalal hancur setelah tahu tentang pengkhianatannya. Jalal tidak akan pernah bisa berdamai. Harusnya kita tidak menambah luka itu. Aku setuju, Ibu. Aku mendukungmu sepenuhnya. Ratu Joda seharusnya tidak mengajukan permintaan ini di depanmu, Ibu. Yang Mulia Raja telah mengambil keputusan. Apa yang akan kita dapatkan untuk mengubah keputusannya? Aku tidak mengerti mengapa Ratu Joda menjadi keras kepala. Dia sepertinya tidak peduli tentang perintah suaminya atau keselamatan anaknya. Dia hanya peduli tentang orang lain saja. Mama nggak akan meracuni anak dalam kandunganmu. Ratu Joda, kau sepertinya telah lupa bahwa salah satu anak-anakmu resmi menjadi anakku. Aku tidak akan membiarkanmu menempatkan nyawa dari anak-anakmu dalam bahaya yang bisa saja mengancamnya setiap saat. Tidak ada ibu yang pernah menempatkan nyawa anak-anaknya dalam bahaya, Ratu Rukaya. Lalu kenapa kau membuat permintaan yang tidak masuk akal? Kau lupa apa yang dikatakan Maham Angga tentang anak-anakmu? Menurutku kutukan Maham Angga tidak akan menjadi kenyataan. Aku akan melahirkan anak-anakku dengan selamat. Dan aku percaya bahwa cintaku ini lebih efektif daripada kutukan Maham Angga terhadap anak-anakku. Aku akan melahirkan anak-anak ini. Mereka akan hidup sehat dan bahagia. Tapi aku tidak bisa tutup mata, Ratu Joda, dengan apa yang Maham Angga lakukan pada anak-anakmu. Iya, kita tidak bisa mengabaikannya. Tapi pada saat yang bersamaan kita tidak boleh lupa bahwa dia telah melayani kerajaan ini dan mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan raja. Dia seorang pelayan setia dari kerajaan Mughal selama bertahun-tahun, Ratu Rukaya. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dia telah melakukan banyak hal untuk kerajaan Mughal. Dan bahkan Bibi Gubaldan sendiri telah menyebutkan semua itu dalam buku Humayunama. Ratu Rukaya, Yang Mulia Raja bukan hanya temanmu, tapi dia juga suamimu. Dan Maham Angga telah melindungi Yang Mulia juga menyelamatkan nyawanya selama beberapa kali. Kita tidak bisa mengabaikan kebaikan yang dilakukan Maham Angga terhadap kerajaan, juga terhadap bahaya yang bisa dilakukan olehnya. Kebaikannya jauh lebih banyak daripada kejahatannya. Ibu, dia sudah berada di ambang kematiannya. Dia layak menerima belas kasihan, jangan dibiarkan begitu saja. Dia hanya memiliki satu keinginan, dia tidak ingin meninggalkan Agra. Tidak bisakah kita biarkan dia dengan keinginannya? Iya, aku tahu Ratu Joda. Pernyataanmu itu memang bagus. Tapi kita juga harus perlu memperhitungkan peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Perkataan raja itu adalah hukum, tidak ada yang bisa mengubahnya. Keputusan Jalal sudah benar. Maham Angga tidak layak ada di sini. Dia harus dikirim pergi jauh dari sini. Jangan kau perpanjang masalah ini lagi. Kau seharusnya tidak datang kemari, Yang Mulia. Aku sama sekali tidak punya kekuatan untuk bangun dan membungkuk di depanmu. Maafkan aku. Aku tidak akan datang kemari. Jika saja Ratu Joda tidak mengingatkanku, Maham.
bahwa kau sudah banyak berkorban untuk Jalal serta kerajaan ini. Jalal menyebutmu sebagai ibunya sebelum dia menyebutku. Setiap dalam masalah atau dalam dilema, dia terbiasa menghampirimu dulu sebelum mendatangiku. Kaulah orang yang biasa menyelimutinya setiap malam. Aku menganggap diriku beruntung memiliki kesempatan melayani Jalal. Namun memang benar bahwa aku berkonspirasi terhadap raja bangsa ini. Jalal tidak memaafkanku jika raja negeri ini telah memerintahkan bahwa aku harus ke Delhi untuk menghabiskan hari-hari terakhirku. Maka tolong maafkan aku yang mulia. Aku menentang perintah yang mulia. Aku tidak akan pergi ke Delhi. Jika kau datang kemari untuk memintaku pergi ke Delhi, tolong maafkan aku yang mulia. Aku tidak akan pergi ke Delhi. Aku tidak mau. Aku tidak datang ke sini untuk memberitahumu bahwa kau harus ke Delhi. Kalau kau tidak mau pergi ke Delhi, tidak apa-apa. Kami sudah membawa benda-benda yang harus diberikan sebagai zakat. Kuil Adam sudah dihiasi. Dan kau tidak perlu khawatir lagi, Maham. Kepala agama sudah membacakan Al-Fatihah. Sehingga jiwa Adam bisa beristirahat dengan tenang di sana. Lusa adalah hari ke-40 setelah kematiannya. Mereka akan membacakan Al-Quran dan membagikan zakat. Kalau kau berkati benda-benda ini, jiwa Adam akan tenang. Sentuhlah dan berikan doa. Kalau kau perlu sesuatu untuk dikirim ke Delhi, beritahu aku saja, Maham. Boleh aku mengatakan sesuatu? Aku siap pergi ke Delhi karena putraku beristirahat di sana. Tapi setelah aku pergi, aku percayakan Anda dengan tanggung jawab untuk merawat anak Javeda. Aku tidak mengerti, Maham. Apa maksudnya anak Javeda? Javeda, dia sedang mengandung. Dia akan melahirkan anak Adam. Karena apa yang aku dan Adam lakukan, aku tidak ingin siapapun memanggilnya anak Adam. Darah dari pengkhianat. Hanya itu permintaanku yang mulia. Hanya itu. Anak itu tidak bersalah. Tapi tidak ada yang memberitahuku kalau Javeda sedang mengandung. Apakah Ratu Joda tidak memberitahu? Tidak ada yang tahu tentang hal ini. Itu berarti Ratu Rajput akhirnya telah membalaskan dendamnya. Aku telah mengutuk anak dalam kandungan Ratu Joda. Aku telah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah dikaruniai anak. Itulah sebabnya dia berbohong dengan mengatakan bahwa anak Adam akan segera datang.
dan kemudian dia menghancurkan mimpi-mimpiku. Ratu Joda tidak melakukan hal yang benar. Dia seharusnya tidak melakukan ini padaku. Salam Ibu, salam Bibi. Salam. Aku harus pergi sekarang. Ibu, apakah Ibu tadi menemui Maham Angga? Bagaimana kabarnya? Kau harus menjawab pertanyaanku dulu. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau Javeda mengandung? Kau memberitahu Maham Angga tentang ini, tapi tidak memberitahuku. Kenapa? Aku tidak memberitahu Ibu karena aku merasa ini tidak benar. Kenapa? Kau berbohong pada Maham Angga, Joda. Karena Maham Angga juga telah berhenti makan. Dia menolak minum obat-obatnya, seolah-olah dia sudah kehilangan keinginan untuk hidup, Bu. Aku pikir dia mungkin menemukan keinginan untuk hidup jika diberitahu bahwa dia akan segera menimang seorang cucu. Aku hanya ingin memberinya alasan untuk hidup jika dia diberitahu bahwa dia akan segera menimang cucu. Itulah sebabnya aku berbohong kepadanya, Ibu. Aku tahu, Joda. Kau berpikir kau melakukan kebaikan padanya. Tapi apa kau tidak sadar kalau Jalal akan sangat marah padamu kalau dia tahu aku tidak ingin hubunganmu dengan Jalal renggang karena Maham Angga. Aku tidak mau itu terjadi. Maham sudah setuju pergi ke Delhi. Semua persiapan sudah dibuat. Aku ingin kau berhenti mengkhawatirkan Maham. Uruslah dirimu sendiri dan kandunganmu. Aku ingin melihatmu cepat besar. Jadi aku bisa mengajarimu menunggang kuda. Kakak bisa mengajari itu nanti. Pertama-tama kakak belajar cara memegang anak. Seperti ini. Bagaimana aku akan belajar cara memegang? Setiap kali aku memegangnya, kau terus mengganggu. Apa dia sudah cukup makan? Dia harus menjadi kuat seperti pamannya dan tidak lembut seperti ibunya. Iya, Kak. Salam yang mulia. Salam Ratu Joda. Bagaimana kabarmu, Baksi Bano? Aku baik-baik saja. Yang mulia, aku ingin... Kau ingin berbicara? Lanjutkan. Bolehkah aku bicara denganmu, Yang Mulia? Jika kau ingin berbicara soal Maham Angga, maka biar aku menghentikan. Aku lupa akan sesuatu. Kak Jalal, aku pergi dulu ya. Joda, kau pasti mengerti apa yang kuucapkan. Maham Angga akan pergi ke Delhi secepatnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubah keputusan itu. Tapi jika kau masih tidak siap untuk menerimanya, kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Aku tahu kau hanya akan melakukan apa yang kau anggap benar. Aku tahu Maham Angga akan dikirimkan ke Delhi. Aku di sini bukan untuk berdebat mengenai hal itu, Yang Mulia. Aku datang kemari hanya untuk meminta izinmu untuk menemui Maham Angga terakhir kalinya. Kau kuizinkan. Mengapa Ratu Joda pergi ke arah situ? Ratu Joda? Tunggu, Ratu Joda. Mau pergi kemana kau? Aku akan pergi menemui Maham Angga. Kau tidak boleh pergi ke sana. Aku harus pergi ke sana, Ratu Rukaya. Aku akan segera kembali.
Send us all peace.